Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi organ-organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, mengidentifikasi mekanisme pernafasan pada manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi gangguan pernafasan pada manusia. Yang keempat, menganalisis dampak merokok bagi kesehatan. Dan yang kelima, menganalisis upaya untuk menjaga kesehatan. Ibu mau bertanya, apakah kalian menyadari kalau setiap hari itu kalian bernafas? Nah, tentu saja iya, kalian menyadari bahwa setiap hari itu kalian bernafas. Nah, tahukah kalian apa saja sih alat-alat pernafasan? Bagaimana mekanismenya? Itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita bernapas dengan cara menghirup gas O2 dan mengeluarkan gas CO2. Udara ada bermacam-macam, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen, dan uap air. Dan gas yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yaitu oksigen atau O2. Nah, langsung saja kita bahas alat-alat pernafasan pada manusia. Alat-alat pernafasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Alat-alat yang Ibu sebutkan tadi dapat kalian lihat di slide yang Ibu berikan. Nah, itu merupakan alat-alat atau organ pernafasan pada manusia. Kita bahas organ yang pertama yaitu hidung. Gambarnya di sini. Nah, itu merupakan hidung. Hidung merupakan alat pernafasan yang pertama, yang dimana udara akan masuk melalui hidung, kemudian di dalam hidung udara akan disaring oleh rambut-rambut hidung dan selaput lendir dan akan diatur suhunya sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Selanjutnya, yang kedua ada faring. Gambarnya di sini, dapat kalian lihat. Nah, itu merupakan faring. Faring terdapat epiglotis yang berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Saat menelan makanan, epiglotis akan menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan tetapi masuk ke kerongkongan. Selanjutnya ada yang ketiga ada laring. Pada bagian laring, gambarnya di sini. Nah, pada bagian laring itu terdapat pita suara yang nantinya pita suara itu dapat mengeluarkan suara. Selanjutnya ada yang keempat ada trakea. Nah, pada bagian trakea ini fungsinya sebagai jalur atau sebagai tempat lewatnya udara. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus terdiri dari dua bagian yang nantinya akan menuju ke paru-paru kanan. Dua bagian yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan yang nantinya akan menuju ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru terdapat sepasang, yang dimana pada bagian paru-paru itu terdapat dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru itu terdapat alveolus, yang dimana alveolus itu merupakan tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Itu tadi merupakan alat-alat atau organ pernafasan pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan pada manusia.
Secara umum, mekanisme pernafasan pada manusia itu terdiri dari dua proses utama. Yang pertama, proses inspirasi, yaitu proses memasukkan gas, dan yang kedua, proses ekspirasi, yaitu proses pengeluaran. Berdasarkan tempatnya, mekanisme pernafasan itu dibagi menjadi pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernapasan dada dapat kalian lihat pada gambarnya di samping, mekanismenya seperti ini. Nah, selanjutnya, sedangkan pernapasan perut dapat kalian lihat di slide yang Ibu berikan. Nah, itu merupakan mekanisme pernapasan pada manusia. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan tentang materi pada pagi hari ini, yang mendiskusikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS halaman 135. Masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ibu beri waktu kalian selama 10 menit. Setelah 10 menit, perwakilan kelompok akan maju Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan buat teman-temannya dulu. Nah, selanjutnya Ibu akan menarik kesimpulan tentang hasil diskusi kita pada kali ini. Alat-alat pernafasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Selanjutnya, mekanisme pernafasan pada manusia itu ada dua proses utama. Yang pertama, proses inspirasi dan proses ekspirasi. Berdasarkan tempatnya, mekanisme pernafasan ada dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang masing-masing nanti pernafasan dada ada pernapasan dada, inspirasi, dan ekspirasi. Begitu pula pada pernapasan perut, ada pernapasan perut, inspirasi, dan ekspirasi. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.